Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana ada sebuah video yang beredar, pernyataan dari Farhad Abbas ya, seorang pengacara yang dimana dalam video tersebut terlihat dia marah-marah sama Roy Suryo dan Tifa atas perlakuan mereka kepada Pak Jokowi. Mungkin sebagai salah satu pendukung Pak Jokowi, dia tidak terima atas perlakuan mereka selama ini. Dan ada pernyataan-pernyataan yang disampaikan yang kemudian akan kita buka sebagai ruang diskusi publik atas informasi yang sudah beredar di sosial media maupun di media mainstream. Saya mengajak kalian untuk dewasa dalam bersosial media dan semoga setiap hari kita tercerahkan dalam kalian menyaksikan konten-konten di channel saya, teman-teman. Kita akan segera membahas video yang lagi beredar ini. Yo, Tifa, kamu memanipulasi data. Kalian membuat satu opini negatif buruk buat Pak Jokowi. Kalian tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kalian menghukum orang. Kalian menghina orang. Menghina, mempermalukan orang, datang ke kuburan orang, datang ke rumahnya orang, datang ke kampus. Kalian itu preman. Kalian itu perusuh. Ya, jahat kalian punya cara-caranya. Menggunakan media dengan cara-cara seperti itu. Sekarang bosmu, rajamu, pemegang payungmu Risman udah minta maaf, minta ampun. Tunggulah kehancuran kalian. Bahwa kalian adalah orang-orang yang jahat, yang menggunakan dengan cara-cara keberanian, mentang-mentang jadi tampil sebagai bintang media untuk menjelekkan, mempermalukan. Tidak ada hukum di Indonesia seperti itu. Tidak menghargai mantan presiden, tidak menghargai kampus UGM. Jahat sekali kalian. Ya, menghina. Menghina sangat menghina, sangat kelewatan. Kalian orang nekat. Kalau bukan karena uang, karena ekonomi, karena jualan buku, kalian nggak mungkin segalak dan segarang itu. Jadi kita punya perlawanan itu sebenarnya Pak Jokowi tidak melawan. Tidak ada kekuatan Pak Jokowi melawan kalian. Justru kenapa datang minta maaf, minta ampun, bertobat. Terus dikatakan Pak Jokowi hebat, kuat. Padahal saya dengar sendiri berbicara kepada saya, Rismon. Ngomong apa, Bang? Ya dia ngomong ada yang mengendalikan. Bagaimana saya mau punya pengacara kalau pengacara saya disuruh-suruh oleh ini, oleh siapa? Oleh Abras. Oleh Jenderal SS katanya. Terus, ya bagaimana saya bisa meluruskan kalau mereka tidak mengerti bagaimana mereka sebagai peneliti nulis saja nulisannya lewat WA. Nah, kemudian ya dia disuruh sama pengacara untuk mengatakan itu sekali palsu tetap palsu. Yang penting opini yang terbentuk. Nanti akan dihentikan. Nanti akan dikasih amnesti sama presiden, dikasih abolisi. Makanya saya sarankan kepada mereka, Pak Presiden, suruh minta maaf ya. Daripada Pak Presiden yang ngasih amnesti abolisi, mending Pak Jokowi aja maafin. Selesai. Iya. Pak Jokowi ini makin dihina, makin dihujat, makin banyak yang sayang. Betul, setuju. Dari awal dia mulai karir pun kerjanya cuma dihina orang, tapi jadi terus, menang terus. Betul kan? Termasuk Pak Prabowo juga menghina dan mengejek Pak Jokowi. Tetap aja dikasih jabatan wakil menteri. Tetap aja Pak Prabowo loyal dan hormat dan menghargai jasanya Pak Jokowi. Tetap aja didukung menjadi presiden. Makanya sampai sekarang Pak Prabowo itu tetap sayang dan hormat. Yes. Bukan karena masalah dia seorang presiden harus lebih hebat daripada Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo memiliki nilai luhur, budi pekerti yang diwariskan oleh orang tuanya untuk menghargai orang yang berjasa dan bagi dirinya, keluarganya maupun bagi bangsa dan negara ini. Jadi menurut saya Pak Prabowo bukan takut sama Pak Jokowi, tapi dia memiliki sifat-sifat mulia yang menjadi panutan, yang harus jadi dituntun, jadi panutan yang harus kita tiru. Bahwa ini yang diajarkan tentang loyalitas. Ketika orang sudah bersalaman, tidak lagi musuhan, tidak ada balas membalas, ya kan? Nah, kalau mereka punya calon presiden yang kalah kemarin mau jadi menteri atau mau jadi apa, baik-baik aja sama Pak Prabowo, baik-baik sama Pak Jokowi. Siapa tahu nanti jadi presiden beneran. Roy Suryo. Oke teman-teman ya, dari apa yang disampaikan dalam video ini yang diposting di salah satu akun TikTok, itu banyak mendapatkan tanggapan dari netizen. Dan coba kita sama-sama baca komentar-komentar mereka, teman-teman ya. Ada yang mengatakan bahwa mewakili seluruh
seluruh isi hati rakyat. Terima kasih kata-katanya. Puas rasanya, Bang Farhad tetap semangat berjuang. Apa yang dikatakan Farhad akhirnya selalu benar karena Farhad punya bukti. Mantap Bang. Bang Farhad mantap, berani bicara depan umum. Mantap, semangat bos. Saya sangat hormat ke Bang Farhad Abbas, terwakilkan saya sebagai rakyat. Lanjutkan Pak Farhad Abbas, inilah pengacara yang benar, mantap Pak. Benar banget Bang Farhad. Sehat selalu Bang Farhad, suarakan terus kebenaran biar cepat terungkap semua. Hidup Pak Farhad. Ini mendapatkan dukungan dari 90% komentar di postingan ini teman-teman ya. Sehat selalu Pak Farhad. Allah akan selalu melindungi umatnya yang berbudi luhur. Kapan sidang Roy Suryo CS? Nah, mendapatkan respon yang lumayan positif dari netizen tentang dari monolog yang disampaikan oleh Abang Farhad Abbas di sana. Kalau kita tarik ke belakang dulu, kita melihat bahwa di salah satu acara televisi yaitu Rakyat Bersuara, yang pertama kali mengatakan itu di media mainstream, yang kemudian direspon sama konten-konten kreator yang lainnya tentang surat kematian ya. Surat kematian yang diduga ini ya dari Rismond Sianipar. Rismond Sianipar mempunyai surat kematian, kata Bang Farhad Abbas di Yamaguchi untuk menghindari tagihan dari Yamaguchi soal beasiswa yang dia pakai. Itu disampaikan oleh Farhad Abbas dan hari ini terus bergulir menjadi penyelidikan di pihak kepolisian dan sebagainya teman-teman. Nah, dan kali ini ada hal-hal yang menarik yang disampaikan oleh Farhad Abbas. Nanti itu juga akan menjadi bahan diskusi publik yang kemudian netizen akan bertanya apakah benar hal yang disampaikan oleh Farhad Abbas ini. Pasti publik akan mengira-ngira, publik akan berpikir bahwa wah, ini yang menyampaikan ini pengacara hukum. Gak mungkin dia tidak mengetahui konsekuensi atau pasal-pasal yang bisa terkena kepada dia kalau dia menyampaikan sebuah informasi, apalagi informasi yang sensitif seperti itu di hadapan publik. Ya, itu ada pelanggaran pasal Undang-Undang ITE tentang penyebaran nama baik yang kemudian disebarkan di media sosial. Akan tetapi saya melihat ya, mungkin kebanyakan netizen ini berpikir dan memperhitungkan bahwa yang menyampaikan ini Farhad Abbas, mungkin saja dia punya bukti dan sebagainya. Tapi itu menjadi ruang diskusi publik saja teman-teman ya. Selama belum ada bukti yang ditunjukkan, kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Seperti apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas. Berbeda dengan yang dialami oleh Pak Jokowi. Mereka sama sekali tidak menghargai asas praduga tak bersalah Pak Jokowi. Dengan mereka melakukan judgment ya teman-teman ya, belum ada putusan pengadilan bahwa Jokowi ijazah palsu 99,9% palsu dan sebagainya ya. Itulah yang akhirnya membuat masyarakat dalam postingan tersebut itu seperti terwakilkan apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas. Di sisi lain ada seorang purnawirawan jenderal Abang Roy Sitohang yang menyampaikan unek-unek dalam hatinya kenapa kasus ijazah ini bisa selama ini prosesnya berlanjut. Kenapa tidak ada ketegasan dari aparat sehingga dia menyampaikan unek-uneknya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita saksikan. Kalau tindak pidana yang lain cepat banget masuk ke pengadilan itu. Nggak sampai sebulan udah masuk itu. Loh ini kok sudah berulang tahun kok nggak masuk-masuk. Saya sangat kecewa. Ya, sangat kecewa. Saya juga bermohon kepada yang mohon maaf yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Tolong Bapak tegas Pak. Tolong supaya gebrak itu aparat penegak hukum supaya segera menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena riak-riak sudah mulai muncul. Yes. Ada yang mau pengen memakzulkan lah. Ada yang membuka borok-borok lama lah. Dan lain sebagainya, apalagi para aktivis-aktivis itu. Dan menurut hemat saya, ada seorang aktivis dari beberapa orang ini ngomongnya sudah tendensius, sudah tidak beretika lagi. Ya. Ini harus diusut tegas ini.
pada saat mereka podcast beberapa orang itu, ya, saya nggak perlu sebutkan nama tapi pasti tahu, yang mengatakan bahwa Pak Prabowo, saya nggak takut Pak Prabowo. Nyebut-nyebut lagi tim mawar segala macam. Ini ada apa kamu nih? Biar terukur gitu loh. Dibutuhkan ketegasan seorang Presiden Republik Indonesia supaya orang-orang seperti kayak gini jangan dibiarkan berakar terus. Nah, malah dikatakan lagi bahwa itu kenapa dibiarkan kayak gini ya? Karena itu. Karena siapa presidennya dulu? Yang lari ke Pak Prabowo. Nah, dalam kesempatan ini supaya tuntas semuanya, baik ini masalah Pak Jokowi maupun masalah yang orang-orang tertentu nih yang membuat kegaduhan di masyarakat, segera diambil langkah-langkah hukum. Supaya jelas tahu ukurannya, supaya jangan wibawa daripada kepala negara dimain-mainkan. Saya anggap sudah tidak beretika. Betul, Pak. Saya juga tidak suka kalau seorang presiden diperlakukan kayak gitu. Itu kira-kira media ya. Oke teman-teman ya. Itulah mungkin unek-unek dari Purnawirawan Jenderal Bapak Ricky Sitohang yang melihat sedih sebenarnya seorang presiden ketujuh dimainkan seperti itu, lantas kemudian tidak ada langkah tegas dari aparat hukum yang kemudian dia sampaikan unek-uneknya kepada Presiden Prabowo ya, karena ini sudah sangat berlarut-larut dan pertanyaan yang beredar di tengah-tengah publik, ada apa? Kenapa kasus ini sepertinya sangat sulit untuk mendapatkan titik penyelesaiannya? Apakah semua harus dimaafkan? Apakah semua harus dibebaskan? Apakah seperti yang dikatakan oleh Farhad Abbas akan diberikan abolisi dan sebagainya teman-teman? Ya, ini menjadi ruang diskusi publik kita. Semoga apa yang disampaikan di channel ini masyarakat bisa kaji, kita bisa berpikir kembali, kita bisa lebih melihat fakta dan kebenaran-kebenaran yang terjadi. Apa yang sebenarnya dialami oleh Pak Jokowi, apa yang kemudian dilakukan oleh tim Roy Suryo dan Tifa ini dan kawan-kawan mereka. Siapa yang sebenarnya harus dibuktikan yang benar. Kalau ini lama publik bertanya-tanya. Akan tetapi semua kita doakan agar supaya cepat P21 masuk ke persidangan dan semuanya bisa lebih jelas lagi. Silahkan tulis pendapat tentang kapan kalian di kolom komentar. Saya pamit. See you on the next video guys and God bless you. Bye guys.